Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4651 Jalanku, Tidak Sendirian. Ini muridku dari Sekte Iblis Abadi, King Luo. Liu Fuyun memperkenalkan tetua Zhou dan Leng Xingguang sambil tersenyum. Karena Sekte Bulan Jahat membuat hal-hal dan menempatkan nama Lin Bai di peringkat ke-100 dalam daftar bintang, tersebarlah berita bahwa Lin Bai adalah klan Tuntian di kota bintang tersebut. Beberapa waktu lalu, sebelum perjamuan bulan jahat dimulai, banyak klan dan keluarga yang berkunjung secara bergantian. Tujuan mereka berbeda-beda. Beberapa dari mereka datang untuk menyelidiki kebenaran masalah tersebut. Beberapa ingin merayu Lin Bai, dan yang lainnya ingin menyingkirkan Lin Bai secara diam-diam setelah mengetahui kebenarannya, untuk mencegah negara adik kuasa lain yang mirip dengan Villa Pegunungan Feng Shui di Xiyue Qianzu di masa mendatang. Liu Fuyun sangat tepat dalam menangani masalah ini. Dia tidak mengakuinya atau menyangkalnya. Dia hanya mengatakan bahwa Sekte Bulan Jahat telah melakukan kesalahan dan menumpahkan semua air kotor ke kepala Sekte Bulan Jahat. Ketika Villa Gunung Feng Shui tiba di Sekte Bulan Jahat, beberapa tetua Sekte Bulan Jahat diam-diam mengunjungi Villa Gunung Feng Shui dan mengungkapkan kepada Villa Gunung Feng Shui bahwa Sekte Iblis Abadi memiliki klan Tuntian. Awalnya, Villa Feng Shui tidak memperhatikannya, mengira bahwa Sekte Bulan Jahatlah yang sengaja mempermalukan Sekte Iblis Abadi, dan ingin menggunakan tangan Villa Feng Shui untuk menyingkirkan Sekte Iblis Abadi. Namun, baru pada awal kontes seni bela diri, tetua dan murid-murid Villa Feng Shui menyadari bahwa mungkin saja lawan yang ditarik oleh Villa Feng Shui adalah klan Iblis Abadi. Jadi, setelah kontes seni bela diri Daozun, tetua Zhou membawa Leng Xingguang untuk mengunjunginya. Itu terutama karena cahaya bintang dingin ingin akurat. Bagaimanapun, di dunia ini, baik itu dunia iblis atau dunia roh, meskipun ada banyak orang Tuntian, mereka semua menyembunyikan tubuh mereka. Leng Xingguang telah kesepian sejak dia masih kecil. Setelah gurunya memblokir bencana kompas raksasa, dia meninggal. Selama ini, dia mengembara di antara langit dan bumi sendirian, seperti rumput liar yang tak berakar. Meskipun dia memiliki banyak orang kepercayaan di sekitarnya, dia masih merasa kesepian di dalam hatinya. Secara khusus, dia tahu bahwa protos raksasa itu seperti pisau jagal di lehernya, yang bisa jatuh kapan saja. Di bawah tekanan seperti ini, Leng Xingguang sangat ingin menemukan seorang teman dan berbagi hatinya satu sama lain. Oleh karena itu, ketika dia mengetahui bahwa ada anggota klan Tuntian di Sekte Iblis Abadi, dia segera memohon kepada sesepuh untuk datang berkunjung dan mencari tahu kebenarannya. Sekarang juga, di aula klan Iblis Abadi, Lin Bai dan Leng Xingguang saling memandang. Dari kedua mata yang dingin dan mati itu, mereka semua mengkonfirmasi identitas masing-masing. Jalanku tidak sendiri. Wajah dingin bintang yang dingin itu menunjukkan senyum lega, seperti tumpukan salju yang telah lama mencair di hati. Ada sebuah kedai di kota bintang. Di sana menjual anggur terbaik di dunia. Terakhir kali aku datang ke sini, aku minum beberapa botol. Aku sedang senggang sekarang. Bagaimana kalau kita minum bersama? Leng Xingguang berinisiatif untuk mengundang Lin Bai dan bertanya sambil tersenyum. Itu yang terbaik. Lin Bai setuju dengan bebas. Mereka segera meminta Zhang untuk mengundurkan diri dan berjalan keluar dari aula berdampingan. Jiang Xuanzu ingin mengikutinya, tetapi dihentikan oleh Liu Fuyun. Murid-murid dari Villa Feng Shui tidak mengikuti Leng Xingguang. Lin Bai dan Leng Xingguang berjalan di jalan-jalan Xingcheng yang ramai. Mereka berjalan berdampingan, tetapi mereka tidak mengatakan sepatah kata pun. Wajah mereka penuh dengan kekhawatiran. Kedai yang dikatakan Leng Xingguang bukanlah kedai besar di kota bintang, tetapi kedai yang terletak di gang kecil. Jika Leng Xingguang tidak membawanya ke sini, Lin Bai tidak akan pernah menyangka bahwa ada bisnis kedai minuman di gang-gang terpencil seperti itu. Saat Anda memasuki sebuah kedai minuman, tidak banyak pelanggan. Leng Xingguang dan Lin Bai duduk di kedai minuman, dan bartender akan segera membawakan anggur. Mereka terdiam. Mereka mengambil mangkuk anggur dan meminumnya. Minuman keras masuk ke tenggorokan, menjadi melankolis, di perut sungai. Anggur yang enak, seru Lin Bai. Leng Xingguang berkata sambil tersenyum, anggur yang dijual di kedai minuman ini adalah salah satu anggur terbaik di Liangzu di bawah komando Pegunungan Feng Shui. Itu disebut, anggur Tiyi. Liangzu miskin dan bersalju sepanjang tahun. Hanya anggur terkuat yang dapat menahan dingin yang paling dingin. Apakah kamu lahir di Liangzu? Lin Bai menuangkan semangkuk anggur untuk dirinya sendiri dan bertanya pada Leng Xingguang. Lin Bai menemukan bahwa minum di kedai minuman itu bukan dengan cangkir, tetapi dengan mangkuk.
Itu ukuran mangkuk. Itu sebesar 2 kepalan tangan. Sungguh nikmat meminumnya dalam sekali teguk. Jiuk Xiaur juga membawa beberapa piring daging, dan berkata, ini daging dari Liangzu. Ini adalah rasa rusahan Liangzu yang paling lezat. Dijamin akan membuat para tamu merasakannya lama. Rusa bergumam di tripod, mengeluarkan bau air liur. Setelah Leng Xingguang mengucapkan terima kasih, dia meraih daging rusa di kuali, mencelupkannya dengan mie cabai dan memasukkannya ke mulutnya. Makanlah sepotong daging dan semangkuk anggur. Tidak terpaku pada satu pola, berani dan bebas. Lin Bai tidak melihat birokrasi apapun di Leng Xingguang. Sebaliknya, dia memiliki firasat liar. Aku lahir di Liangzu di bawah komando Villa Feng Shui. Bintang dingin itu makan daging, minum anggur, dan pada saat yang sama, samar-samar berkata kepada Lin Bai, keluargaku di Liangzu tidak besar, itu adalah keluarga yang sangat kecil. Kemudian, setelah aku lahir, orang tuaku menghabiskan banyak uang untuk membangunkanku terlebih dahulu, tetapi aku tidak menyangka bahwa aku akan melahap jiwa pasukan bersenjata. Sebenarnya, dari waktu ke waktu di dunia iblis, akan ada banyak orang tuntian yang lahir, tetapi tanpa kecuali, mereka diam-diam menghadapinya ketika mereka mengetahui bahwa anak itu melahap jiwa seni bela diri. Aku tidak bisa melarikan diri untuk mati. Orang tuaku tidak tega melihat anak berusia 5 tahun mati di es dan salju. Mereka diam-diam menyelamatkanku dari para tetua keluarga. Tetapi segera diketahui oleh keluarga bahwa orang tuaku diusir dari keluarga dan meninggal di lapangan es Liangsu. Dan aku, ketika aku berusia 7 tahun, aku sendirian di atas es. Tepat saat aku dikepung oleh ratusan serigala lapar di atas es, aku bertemu dengan bangsawan dalam hidupku. Dia adalah tuanku. Dia turun dari langit dan melambaikan tangannya untuk membunuh semua serigala lapar yang mengelilingiku. Tuan melihat bahwa aku miskin dan membawaku kembali ke Villa Feng Shui. Atas persetujuan para leluhur dan tetua villa, dia mengizinkanku untuk berlatih di villa secara diam-diam. Dengan cara ini, akhirnya aku menemukan rumah baru. Tapi itu tidak akan bertahan lama. Ah! Mengingat masa lalu, Leng Xingguang menghela napas berulang kali, tetapi dia tidak peduli tentang makan daging dan minum. Sebotol anggur, Lin Bai hanya minum 2 mangkuk, sisanya, masuk ke perut bintang yang dingin itu. Setelah minum dalam toples anggur, Leng Xingguang meminta anak laki-laki minuman keras untuk membawakan minuman keras. Karena kamu dapat berkultivasi ke alam Tao dan Dewa, kamu harus tahu bahwa akan ada bencana di alam Dewa dan. Leng Xingguang berkata dengan suara rendah, guru menyelamatkanku. Dia membutakan kompas Dewa Raksasa dengan kekuatan sihirnya. Dia menukar nyawa dengan nyawa. Sifu mati untukku. Pada titik ini, mata Leng Xingguang memerah dan air mata jatuh. Lin Bai duduk di seberangnya dan mendengarkan dengan tenang narasi masa lalu Leng Xingguang. Jika orang lain mendengar semua ini, mereka akan sangat terkejut, tetapi bagi Lin Bai, mereka semua merasakan hal yang sama. Karena mereka semua telah melalui hal yang sama. Bab 4652 Aku harap aku punya ribuan rumah besar. Setelah menghabiskan anggur di mangkuk dingin bersama bintang-bintang, Anda akan meminumnya dalam diam. Nanti, Tuan meninggal. Leng Xingguang berkata dengan sedih, saya berutang terlalu banyak pada Villa Feng Shui, jadi ketika Villa Feng Shui membutuhkan bantuan saya tidak akan ragu untuk mengikuti petunjuk Villa Feng Shui. Untuk menggunakan seni menelan langit, memindahkan gunung dan merebut kembali laut, mengejar bintang dan mendapatkan bulan, menenangkan pertikaian sipil dan memperluas wilayah untuk Villa Feng Shui. Petik 2. Sampai hari ini, Leng Xingguang hanya menceritakan hidupnya dan rasa sakit di hatinya, yang membuat Lin Bai merasakan hal yang sama. Setelah itu, Leng Xingguang mengambil mangkuk anggur sambil tersenyum dan minum bersama Lin Bai. Dan Anda, bagaimana Anda menjalani tahun-tahun ini? Leng Xingguang bertanya kepada Lin Bai. Wajah Lin Bai tenggelam dan tatapan kenangan muncul di matanya. Saya memikirkan perubahan drastis dari jenius menjadi sia-sia ketika saya membangunkan jiwa saya di kota Lingqi. Saya memikirkan untuk memuja Ling Tianzi sebagai guru saya di Gunung Lingjian. Pikirkanlah runtuhnya Shen Wu, reruntuhan, Bai Xiaoxiao menginjak lautan Kaisar Api. Pikirkanlah perang punggungan keajaiban, Dewa Raksasa datang, Ji Xiang mati untuknya. Aku memikirkan wilayah semua bangsa pikirkanlah Dongzu aku memikirkan orang tuaku dan sekolah Dongzu. Namaku Lin Bai. Aku lahir di dunia kecil. Namaku Benua Mengu. Lin Bai menjadi tenang dan perlahan berbicara tentang masa lalunya. Begitu dia berbicara,
Leng Xingguang terkejut, kamu lahir di dunia kecil. Bagaimana kamu bisa melewati perampokan? Setiap orang Tuntian akan terganggu ketika mereka mengumpulkan ramuan. Ini adalah dewa dari klan Tuntian. Lin Bai tertawa dan berkata dengan tenang, aku telah menghancurkan dewa raksasa. Bagaimana mungkin? Leng Xingguang membuka matanya dengan sia-sia dan berkata dengan tidak percaya. Dia telah mengalami malapetaka besar Judan, dan dia juga tahu bahwa dia kuat. Jika bukan karena kekuatan besar tuannya, yang membutakan penilaian kompas dewa raksasa, dan membuat kompas dewa raksasa berpikir bahwa tuannya adalah Leng Xingguang, jika tidak, Leng Xingguang akan mati di bawah kompas dewa raksasa. Lin Bai mengingat perampokan Sendan. Mengingat Guntur, saya memikirkan Ji Xiang dan Ling Tianzi. Di kedai minuman, orang datang dan pergi. Lin Bai dan Leng Xingguang berada di dunia yang berbeda. Leng Xingguang tercengang mendengarkan pengalaman masa lalu Lin Bai. Akhirnya, senyum muncul di wajahnya. Dibandingkan dengan Lin Bai, dia tampaknya berpikir bahwa dia sangat beruntung dan dicintai oleh surga. Segera setelah dia bertemu Feng Shui, dia ditinggalkan oleh orang tuanya. Meskipun dia tidak bisa berjalan di antara langit dan bumi, dia dilindungi oleh gurunya, dan tidak ada yang bisa menggertaknya di Villa Feng Shui. Namun, Leng Xingguang mendengar masa lalu Lin Bai. Kota Lingqi terbangun dan tunangannya menentangnya di depan umum. Sekte Pedang Roh memuja gurunya, dan orang-orang membencinya. Di punggung Bukit Ajaib, tidak ada seorang pun yang membantunya. Dia hidup sampai mati dan mencoba yang terbaik untuk menghancurkan pemisahan dewa raksasa. Sepanjang perjalanan, Lingdong, Senziling, wilayah Wanguo, Akademi Dongsu, benua Mangu, dan makam dewa surga telah penuh dengan kesulitan. Jadi, kamu mengatakan bahwa istri, orang tua, dan teman-temanmu tersebar di kehampaan sekarang. Di mana dunia? Ketika Leng Xingguang mengetahui bahwa orang tua Lin Bai pergi dengan perahu pedang kosong, dia khawatir. Ya, jadi sekarang aku hanya ingin bekerja keras untuk meningkatkan prestasiku, dan kemudian menemukan jalan hampa lama untuk meninggalkan dunia iblis dan menemukan mereka. Setidaknya pastikan mereka aman. Mereka saling minum. Mata Leng Xingguang berbinar dan berkata, jalan kuno hampa selalu menjadi salah satu sumber daya utama dunia iblis. Banyak sekte paling makmur di dunia iblis mencarinya. Konon, bertahun-tahun yang lalu, sekte bulan jahat pernah menemukannya, tetapi saya tidak tahu apakah itu benar atau salah. Konon, sekte bulan jahat memiliki jalan kuno hampa, tetapi tidak tahu kemana arahnya. Ini juga salah satu alasan utama Lin Bai menghadiri perjamuan bulan jahat. Dia ingin mencari tahu apakah sekte bulan jahat memiliki jalan kuno hampa. Jika ada, Lin Bai harus menemukan cara untuk memasuki jalan kuno hampa. Bagaimana jika dia dapat menemukan jejak kerabat dan teman-temannya? Jika kamu bisa mendapatkan cukup poin dalam kompetisi seni bela diri, mungkin kamu bisa mengajukan permintaan ini kepada sekte bulan jahat. Kata Lin Bai. Leng Xingguang langsung tertawa, saudara Lin, dengan segala hormat, klan Guizhong ingin mengalahkan Villa Feng Shui. Diperkirakan perjamuan bulan jahat ini tidak bagus. Mungkin setelah ribuan tahun, klan iblis abadi akan mampu melawan Villa Feng Shui. Tetapi tahun ini, tidak peduli apakah itu kompetisi Daozun, Daoxian dan Daoshen, klan iblis abadi bukanlah saingan Villa Feng Shui. Lin Bai tahu bahwa Leng Xingguang tidak berbohong. Dari kontes seni bela diri Daozun, dia dapat melihat bahwa informasi internal dan kekuatan Villa Feng Shui hampir menghancurkan klan iblis abadi. Daozun dan Daoxian hampir tidak dapat memenangkan kontes seni bela diri. Leng Xingguang berkata, bahkan jika saudara Lin turun sendiri, tidak sulit bagi kita untuk memenangkan satu pertandingan dengan kekuatan klan Tuntian, tapi bagaimana dengan 9 lainnya? Berapa banyak dari mereka yang merupakan lawan dari para murid Villa Feng Shui? Lin Bai menggelengkan kepalanya dan mulai sakit kepala lagi. Dia mengalihkan topik pembicaraan dan berkata, jangan bicarakan ini. Mari kita bicarakan kontes lagi. Ngomong-ngomong, saudara Leng, apakah kamu tidak takut seseorang di dunia iblis akan memberitahu protos raksasa saat kamu begitu merajalela? Apakah itu membawa bencana bagimu? Leng Xingguang tersenyum dan berkata, dunia iblis berbeda dari dunia roh. Dunia iblis harus dianggap sebagai kebalikan dari dunia roh. Para panglima perang dunia iblis dan sekte makmur dunia iblis semuanya ingin kembali ke dunia roh. Namun, ada begitu banyak keluarga di dunia roh, dan ada protos besar untuk melindungi mereka. Para panglima perang dunia iblis tidak memiliki apa-apa untuk sementara waktu. Musuh dari musuh adalah teman. Dunia roh dilindungi oleh protos raksasa,
dan dunia iblis secara alami ingin menemukan kekuatan untuk melawan Protoss raksasa. Kekuatan semacam ini tidak lain adalah klan naga dan klan surga burung layang-layang. Naga itu ada di dunia roh. Jika mereka tidak peduli dengan dunia, maka dunia iblis hanya bisa fokus pada orang-orang Tuntian. Kebetulan, klan Tuntian dan Protoss raksasa adalah musuh. Tidak mungkin untuk berdamai dengan Protoss raksasa, jadi itu menjadi pilihan terbaik bagi dunia iblis. Leng Xingguang berkata, selain itu, satu hal lagi yang sangat penting. Apakah menurutmu semua orang bisa terhubung dengan Protoss yang hebat? Protoss raksasa di atas tidak pernah melihat ke bawah pada semut-semut di tanah. Baik itu dunia roh atau dunia iblis, satu-satunya sekte dan keluarga yang dapat terhubung dengan Protoss raksasa adalah sekte kuat yang berdiri di puncak piramida. Singkatnya, sekte paling makmur di dunia iblis, mereka memiliki kemampuan untuk menghubungi Protoss raksasa. Mata Lin Bai menyusut, memikirkan dengan saksama kata-kata Leng Xingguang. Leng Xingguang berkata sambil tersenyum penuh arti, dunia iblis membutuhkan kekuatan klan penelan surga untuk melawan Protoss raksasa, jadi itu bukan pilihan terakhir. Selama klan penelan surga tidak menyentuh kepentingan sekte makmur dunia iblis, mereka tidak akan mengambil inisiatif untuk memberi tahu. Bab 4653 Rahasia. Saudara Lin, dapatkah Anda bayangkan bahwa klan Tuntian telah dihancurkan oleh klan dewa raksasa? Apakah dunia benar-benar dapat hidup damai? Tidak, tidak hanya tidak akan damai, tetapi akan menjadi lebih kejam. Begitu klan Tuntian dihancurkan oleh klan Jushen, tidak akan ada kekuatan lain yang dapat menjadi lawan klan Jushen. Cahaya bintang yang dingin mengambil minuman dari gelas, matanya berbinar licik, penuh arti bagi Lin Bai. Dunia iblis diam-diam membantu klan menelan surga, yang hanya merupakan keterikatan kepentingan sederhana. Dunia iblis ingin kembali ke dunia roh, tetapi Protoss raksasa melindungi dunia roh. Pada tahun-tahun itu, Protoss raksasa adalah yang pertama kali membuka perang pemusnahan iblis, dan musuh nomor satu yang kembali ke dunia roh adalah Protoss raksasa. Dalam dunia seni bela diri dan Taoisme saat ini, secara umum diakui bahwa tiga klan terkuat adalah klan dewa raksasa, klan Tuntian, dan klan naga. Sejak zaman dahulu, klan Tuntian telah diburu oleh para Protoss raksasa, sehingga mereka tidak memiliki cara untuk pergi ke surga dan tidak ada cara untuk pergi ke bumi, dan hanya dapat bersembunyi di sudut yang gelap untuk bertahan hidup. Orang-orang naga tinggal di Pulau Naga. Mereka tidak peduli dengan urusan dunia, dan mereka tidak ikut campur dalam perebutan hegemoni. Jika Anda menunggu sampai para dewa raksasa benar-benar membunuh klan Tuntian, tidak ada dari mereka yang akan tersisa. Jika Protoss raksasa tidak memiliki saingan, maka semua surga dan semua dunia akan menjadi saingan mereka. Klan Naga, yang tinggal di Longdao, pernah membantu para dewa besar berperang melawan klan Tuntian. Namun, sampai kekuatan klan Tuntian melemah, para dewa besar menjadi semakin kuat. Terutama dalam perjalanan menuju kehancuran klan Tuntian oleh para dewa besar menegakkan keadilan langit dan bumi, dan menarik banyak orang kuat. Kekuatan para dewa besar telah mencapai titik yang ditakuti oleh seluruh langit dan bumi. Klan Naga menyadari hal ini, dan mereka juga khawatir apakah Protoss raksasa akan berbalik dan menghancurkan klan Naga bersama-sama setelah mereka membunuh klan Tuntian sepenuhnya. Akibatnya, orang-orang Naga secara aktif menarik diri dari pengejaran orang-orang Tuntian, dan bahkan beberapa dari mereka secara diam-diam membantu orang-orang Tuntian melarikan diri. Di antara kekuatan kuno yang pernah mengepung dan menekan orang-orang Tuntian, banyak orang, seperti orang-orang Naga, menemukan petunjuk Protoss raksasa dan menarik diri dari urutan pengejaran dan pembunuhan orang-orang Tuntian. Ini juga mengapa, klan Dewa yang Agung mengeluarkan perintah untuk mengejar dan membunuh surga dan dunia kepada klan Tuntian, tetapi hanya sedikit klan yang bersedia bekerja untuk klan Dewa yang Agung. Di pub. Ketika Lin Bai mendengar analisis cahaya bintang yang dingin itu, dia seperti membuka pintu dunia baru. Dunia itu seperti mendengar banyak rahasia dunia. Di dunia ini, keluarga dan sekte kuno utama tampaknya tidak bersatu seperti yang terlihat. Bahkan jika ada eksistensi transenden seperti Protoss raksasa, ada banyak orang pemberontak di alam semesta, dan beberapa orang membantu orang-orang Tuntian untuk lolos dari kematian berulang kali. Alasan untuk semua ini adalah karena mereka memiliki kepentingan yang berbeda. Jika mereka memiliki kepentingan yang sama, mereka dapat bersatu menjadi tali dan berbagi kebencian yang sama dengan musuh. Jika kepentingannya berbeda, mereka akan berpisah, atau bahkan jatuh ke dalam perangkap.
Dari kata-kata Leng Xingguang, Lin Bai menganalisis bahwa ada banyak sekte dan orang kuat di dunia iblis. Dia masih berharap untuk menggunakan kekuatan klan Tuntian untuk memeriksa dan menyeimbangkan Protoss raksasa. Setelah klan Tuntian dihancurkan, Protoss raksasa tidak akan dihentikan, dan mereka akan lebih tidak bermoral. Ini mungkin salah satu alasan mengapa suku Tuntian belum punah. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Di kedai minuman, Lin Bai dan Leng Xingguang berbincang-bincang dengan baik, dan hari berikutnya sudah subuh. Entahlah, mari kita cari jalan kuno yang kosong dulu. Aku harus meninggalkan dunia iblis dulu untuk mencari sanak saudara dan teman-temanku. Lin Bai menarik napas dalam-dalam. Idenya untuk mencari sanak saudara dan teman-teman dulu tidak pernah berubah. Benar sekali. Kamu punya sanak saudara, teman, saudara laki-laki dan perempuan. Kamu harus mencari mereka dulu. Leng Xingguang tidak menganggapnya salah. Sebaliknya, dia mendukung Lin Bai. Dibandingkan dengan Lin Bai, Leng Xingguang ditelantarkan oleh keluarganya. Orang tuanya meninggal di atas es. Dia telah berlatih secara rahasia sejak dia bergabung dengan Villa Pegunungan Feng Shui. Gurunya mati untuknya di tangan Jushen. Begitu banyak hal, Leng Xingguang sekarang sendirian, tak berdaya, dan kesepian. Jadi dia mengagumi kemampuan Lin Bai untuk melindungi sanak saudara dan teman-temannya. Leng Xingguang menggelengkan kepalanya dan berkata, orang-orang seperti kita tidak pantas mendapatkan kasih sayang dan cinta keluarga. Begitu kita terkontaminasi dengan hal-hal ini, kita merugikan orang lain dan diri kita sendiri. Wajah Leng Xingguang dingin, matanya dingin, dan wajahnya melankolis. Dia mengambil semangkuk anggur dan meminumnya. Apakah yang kamu maksud adalah gadis itu ketika kamu mengatakan, merugikan orang lain dan dirimu sendiri? Lin Bai mengambil mangkuk anggur dan menunjuk keluar bar sambil tersenyum. Di luar pub, di seberang jalan, ada restoran mewah. Di lantai 2, dekat jendela, ada seorang gadis cantik dengan jubah bulu dan bulu cerpelai. Dia tampak seperti peri yang berdiri di dunia manusia yang bising. Leng Xingguang menoleh ke belakang dan melihat wanita itu. Wanita itu tidak tahan. Menoleh ke belakang, dia menuangkan 2 teguk anggur lagi, yang menekan palpitasi di hatinya. Aku bisa melihat dia gadis yang baik. Lin Bai berkata dengan tulus. Leng Xingguang berkata, namanya Feng Yiren, putri tunggal pemilik Villa Feng Shui. Pada tahun-tahun awal, aku tidak berlatih di gunung belakang Villa Feng Shui. Dia sangat suka bermain-main sehingga dia memasuki area terlarang di gunung belakang dan hampir dibunuh oleh monster yang disegel. Dan saat itu aku masih muda dan sembrono, dan aku kebetulan bertemu dengan kejadian ini, dan aku menyelamatkannya. Tapi aku tidak menyangka dia akan mengguncangku seperti itu. Kemudian, pemilik villa datang kepadaku dan berharap aku dapat mengambil inisiatif untuk menjauh darinya. Aku juga tahu bahwa orang-orang seperti kita, begitu terinfeksi cinta dan kasih sayang, hanya akan menyakiti mereka. Jadi bahkan jika pemilik tidak memperingatkanku, aku akan mengambil inisiatif untuk menjauhkannya. Tapi, pada titik ini, mata dingin bintang yang kaku sedikit bergetar, muncul semburan kelembutan. Tapi kamu masih tidak bisa menahan kehangatan, hahaha. Lin Bai memanfaatkan kesempatan itu dan menertawakannya dengan seenaknya. Mendengar ejekan Lin Bai, Leng Xingguang benar-benar terdiam. Dia melirik Lin Bai dan minum anggur bersamanya. Aku akan bertanggung jawab padanya, tapi tidak sekarang. Setelah minum minuman keras, Leng Xingguang berkata dengan serius, aku akan segera meninggalkan Si Yue Qianzu. Seperti kamu, aku akan menemukan jalan kuno yang hampa dan meninggalkan dunia iblis untuk menemukan keberadaan orang lain. Mata Lin Bai tenggelam dan dia merasa berpikir. Pada saat itu, di luar kehampaan benua kuno, Lin Bai diselamatkan oleh seorang master dari klan Tuntian. Pada saat itu, tetua itu berkata bahwa dia akan membawa Lin Bai kembali ke klan Tuntian. Namun kemudian, Lin Bai pingsan dalam keadaan koma. Ketika dia bangun, dia datang ke kerajaan iblis. Bukankah iblis ada di surga dan bumi? Lin Bai terkejut. Dia pikir tanah klan Tuntian berada di kerajaan iblis. Leng Xingguang berkata sambil tersenyum, jika klan Tuntian berada di dunia iblis, itu akan dikendalikan oleh banyak sekte di dunia iblis. Mereka akan memelihara Tuntian seperti ternak. Yang terbaik bagi klan Tuntian adalah menjauh dari dunia iblis dan dunia roh. Sebelumnya, aku mencari-cari di buku-buku kuno di Villa Feng Shui dan mendapat beberapa berita yang berguna. Dikatakan bahwa tanah orang-orang Tuntian tampaknya tersembunyi di dunia kecil.
Bab 4654 Arus Bawah. Apa nama dunia kecil itu? Lin Bai bertanya dengan tergesa-gesa. Aku tidak tahu. Tidak tercatat dalam buku-buku kuno. Konon katanya hanya ada satu jenis orang yang bisa tiba di dunia ini. Leng Xingguang berbagi dengan Lin Bai berita yang dilihatnya di buku-buku kuno satu persatu. Itulah akhirnya. Ada lebih dari 3.000 dunia kecil di bawah tiga alam, dunia roh, dunia iblis, dan dunia bawah. Ada juga beberapa dunia kecil yang belum pernah ditemukan. Jika Anda menghitung dunia-dunia kecil ini bersama-sama, ada ribuan keberadaan. Tidak mudah untuk menemukan dunia seperti itu. Lin Bai mengambil mangkuk anggur dan berkata dengan sakit kepala. Tidak peduli seberapa sulitnya, aku akan mencobanya. Hanya ketika kita menemukan tanah klan, kita bisa mendapatkan perlindungan dari para tetua klan Tuntian. Pada saat itu, kita dapat menempatkan kerabat dan teman kita ke tanah klan, dan kita dapat sepenuhnya melepaskan diri untuk berurusan dengan Protoss raksasa. Cahaya bintang dingin berkata dengan penuh arti. Lin Bai merasa Leng Xingguang benar. Seperti Lin Bai sekarang, dia dihantui oleh kerabat dan teman-temannya dan tidak dapat berkonsentrasi untuk menghadapi para dewa raksasa. Jika Anda dapat menemukan tanah milik bangsa Tuntian dan menempatkan kerabat dan teman Anda di sana, akan lebih aman bagi mereka untuk berlindung di bawah perlindungan para tetua daripada di dunia luar. Dengan cara ini, orang-orang Tuntian dapat berkonsentrasi untuk menghadapi para dewa raksasa. Sampai akhir perang. Cari dulu. Jika Anda menemukannya, berikan saya surat. Ketika saya menemukan kerabat dan teman saya juga akan pergi ke klan Tuntian. Lin Bai setuju dengan ide Leng Xingguang. Karena bahkan para dewa raksasa tidak dapat menemukan tanah Tuntian, itu berarti tempat itu pasti lebih aman daripada dunia luar. Baiklah, jika saya menemukannya, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memberi tahu Anda. Lin Bai dan Leng Xingguang mengangkat gelas mereka dan meminumnya. Berapa lama Anda akan tinggal di Siyue Qianzu? Setelah minum, Lin Bai bertanya lagi. Leng Xingguang membuka mulutnya beberapa kali, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Matanya berbinar, seolah-olah dia sedang berpikir apakah dia harus mengatakan sesuatu kepada Lin Bai. Ayolah, karena kamu punya sesuatu untuk disembunyikan, aku tidak akan memaksanya. Lin Bai dengan cepat mengubah topik pembicaraan, tidak bertanya. Terima kasih banyak. Leng Xingguang mengangguk dengan rasa terima kasih. Dia tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan, merendahkan suaranya dan berkata dengan suara rendah, secepat bulan Maret, selama 10 tahun, akan ada perubahan besar di 1000 negara bagian bulan jahat. Perubahan besar ini akan mengubah pola 1000 negara bagian bulan jahat. Mungkin akan ada klan yang menggantikan sekte bulan jahat, mungkin 1000 negara bagian bulan jahat akan dibagi menjadi beberapa negara penguasa. Mata Lin Bai tiba-tiba berkilat, dan dia terkejut melihat bintang yang dingin itu. Itukah sebabnya kamu ingin berhenti bicara? Itu sebabnya kamu masih di Siyue Qianzu. Villa Feng Shui ingin melawan sekte bulan jahat. Lin Bai bertanya dengan suara rendah. Leng Xingguang menggelengkan kepalanya dan berkata, itu bukan Villa Feng Shui, itu keluarga Li Di Yunling. Keluarga Li Di Yunling. Matanya pucat. Li Jian dari Yunling telah menjaga kesehatannya dengan baik selama bertahun-tahun. Sekarang, keluarganya memiliki fondasi yang dalam. Dia pasti akan memiliki sesuatu untuk dilakukan jika dia ingin aktif. Mengapa, selama 3 bulan dan selama 10 tahun? Lin Bai sangat bingung. Jika keluarga Li Di Yunling memiliki ide untuk melawan bulan jahat Qianzu, dengan kekuatan keluarga Li Di Yunling, mereka tidak akan acuh tak acuh terhadap roh jahat yang dibawa pergi oleh sekte bulan jahat. Cahaya bintang yang dingin menunjuk ke langit dan menunjuk ke langit, seseorang di atasnya belum mengangguk. Di atas sana, Lin Bai mengerutkan kening, mengabaikan di mana kata, di atas, dalam kata-kata Leng Xingguang. Qi Tianzong, kata Leng Xingguang. Lin Bai berkata sambil tersenyum, tidak lama setelah saya pertama kali datang ke dunia iblis, saya tidak tahu banyak tentang semua kekuatan di dunia iblis. Aku tidak tahu apakah Qi Tianzong adalah. Leng Xingguang menjelaskan dengan sabar, jika kerajaan iblis dibagi menjadi 4 wilayah, timur, barat, utara dan selatan. Negara 1000 bulan jahat tempat kita berada sekarang termasuk wilayah timur kerajaan iblis. Petik 2. Di wilayah timur kerajaan iblis, 4 sekte yang paling makmur adalah Qi Tianzong, Dachu Guo, Qie Shenzong dan Wan Shengshan. Keempat kekuatan besar ini membagi wilayah timur, dan setiap batas negara menjadi salah satu wilayah mereka.
Siyue Qianzu tempat kita berada sekarang berada di bawah komando Qi Tianzong. Di bawah komando 4 klan paling makmur di wilayah timur, ada lebih dari 100 negara seperti Siyue Qianzu. Mendengar ini, Lin Bai mengerti. Wilayah regional dan pola kerajaan iblis sama seperti sistem perwalian dinasti Fana. Siyue Qianzu setara dengan perwalian para pangeran yang mengatur urusan Siyue Qianzu. Cukup berikan penghormatan kepada Qi Tianzong tepat waktu dan setiap bulan. Pemimpin tertinggi dari kejahatan Sekte Bulan adalah Qi Tianzong, ini seperti kepala Sekte Iblis Abadi adalah Sekte Bulan Jahat, yang merupakan kebenaran. Maksudmu, apakah keluarga Li Di Yunling mencari pendapat Qi Tianzong? Selama Qi Tianzong mengangguk, keluarga Li Di Yunling akan melawan Sekte Bulan Jahat. Bisakah Qi Tianzong setuju? Lin Bai memiliki beberapa pertanyaan dalam benaknya. Leng Xingguang berkata sambil tersenyum, apa yang tidak bisa disetujui? Selama keluarga Li Di Yunling memberi Qi Tianzong cukup banyak keuntungan untuk menarik beberapa pejabat senior di Qi Tianzong, mereka secara alami akan menyetujui permintaan keluarga Li Di Yunling. Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana jika Qi Tianzong tidak setuju? Keluarga Li Di Yunling hanya bisa menyusut. Leng Xingguang berkata sambil tersenyum, Saudara Lin, kekuatan sekte yang kuat di dunia iblis jauh melampaui harapanmu. Bahkan bertahun-tahun tidak dapat memusnahkan mereka, apalagi kekuatan orang-orang bela diri biasa di dunia iblis. Selama Qi Tianzong tidak bersedia membiarkan Siyue Qianzu berganti pemiliknya, bahkan jika keluarga Li Di Yunling memiliki 1000 cara, mereka tidak berani melawan sekte Siyue. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, keluarga Li Di Yunling tidak takut mati, dan mereka harus merebut 1000 negara bagian bulan jahat. Leng Xingguang berkata sambil tersenyum, itu lebih mudah, Qi Tianzong hanya perlu mengirim beberapa ahli untuk membunuh keluarga Li Di Yunling dengan mudah, dan bahkan menghancurkan ortodoksi keluarga Li Di Yunling. Lin Bai ketakutan. Seharusnya tidak sulit bagi sekte yang makmur seperti Qi Tianzong untuk mengeluarkan sejumlah orang kuat yang melampaui tingkat kultivasi Daluo Daoguo. Selama Qi Tianzong ingin ikut campur dalam urusan internal Siyue Qianzu, tidak peduli itu keluarga Li Di Yunling atau sekte Siyue, dia tidak dapat menimbulkan gelombang apapun di depan Qi Tianzong. Saya berharap keluarga Li Di Yunling tidak akan gagal kali ini. Menurut berita dari Villa Feng Shui, seorang anggota senior Qi Tianzong telah dipindahkan, dan telah berkeliling untuk keluarga Li Di Yunling. Saya yakin bahwa berita itu akan segera datang dari Qi Tianzong. Leng Xingguang berkata dengan suara rendah, selama keluarga Li Di Yunling mendapat berita, mereka pasti akan melakukannya. Pada saat itu, Villa Feng Shui mungkin bisa mendapatkan beberapa keuntungan darinya. Itu sebabnya aku belum meninggalkan Siyue Qianzu. Jika aku pergi, Villa Feng Shui tidak memiliki kartu. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah keluarga Li Yunling dan sekte Siyue, mereka akan menjadi buruk bagi Villa Feng Shui setelah aku pergi. Saudara Lin, aku harus mengingatkanmu. Leng Xingguang berkata dengan senyum penuh arti, apakah menurutmu Gu Yuezong dan Zixiazong benar-benar tidak tertahankan seperti rumor, dan mereka perlahan-lahan kalah? Tidak juga. Gu Yuezong dan Zixiazong, dua rubah tua, ketika mencium bahwa keadaan bulan jahat akan berubah, secara diam-diam mengepakkan sayapnya untuk memperlihatkan bahwa musuh lemah dan siap untuk berangkat. Sekte Gu Yue dan sekte Zixia tidak menurun, tetapi menjadi lebih kuat. Leng Xingguang tidak pernah berhenti berbicara. Sejak dia datang ke Xingcheng, Lin Bai telah mendengar berkali-kali bahwa sekte Gu Yue dan sekte Zixia telah pergi ke barat, dan mereka tidak lagi berjaya. Namun sekarang setelah mendengarkan perkataan Leng Xingguang, saya mengerti bahwa sekte Gu Yue dan sekte Zixia sedang bersikap rendah hati dan menunggu waktu untuk berubah. Bab 4655, Kompetisi Dewa Tao. Menurut perkataan Leng Xingguang, dunia jahat terbagi menjadi 4 wilayah, dan negara 1000 bulan jahat berada di sebelah timur dunia jahat. Di wilayah timur kerajaan iblis, terdapat 4 sekte yang makmur, yaitu Qi Tianzong, Dachu, Qi Ye Shenzong, dan Wan Shengshan. Siyue Qianzu milik Qi Tianzong. Di bawah komando Qi Tianzong, terdapat lebih dari 100 sekte seperti Siyue Qianzu. Kita dapat membayangkan betapa luas wilayahnya dan betapa kuatnya untuk memerintah wilayah yang begitu luas. Keluarga Li dari Yunling telah tinggal di Anyang selama ribuan tahun, menempati tempat yang paling makmur dan makmur di Siyue Qianzu. Itu adalah tempat orang-orang dan bakat yang luar biasa. Setelah ribuan tahun, keluarga Li dari Yunling memiliki fondasi yang dalam, yang tidak lemah dalam agama Siyue.
Saat ini, keluarga Li di Yunling sangat pendiam dan bijaksana, dan mereka sudah memiliki hati yang buruk. Keluarga Li di Yunling tidak takut dengan Sekte Bulan Jahat, tetapi mereka harus takut pada Qi Tianzong. Di hadapan Qi Tianzong, Sekte Bulan Jahat sama saja seperti semut, sama sekali tidak berarti. Begitu pula, keluarga Li di Yunling juga rentan terhadap Qi Tianzong. Jika Qi Tianzong tidak ingin Sekte Bulan Jahat dihancurkan, bahkan jika keluarga Li di Yunling memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan surga, mereka tidak akan dapat menghancurkan Sekte Bulan Jahat. Jika Qi Tianzong menganggukkan kepalanya dan membiarkan si Yue Qianzu berganti pemilik, keluarga Li di Yunling tidak akan peduli dengan banyak hal, dan pasti akan bertarung dengan Sekte si Yue. Namun, semua ini perlu diakui oleh Qi Tianzong. Jadi Leng Xingguang berkata, orang-orang menunggu mereka mengangguk. Dong dong dong. Sebuah lonceng yang tumpul bergema di jalan-jalan kota bintang. Lin Bai dan Leng Xingguang tercengang. Menatap langit, matahari pagi telah terbit di timur. Latihan 1 hari telah berlalu. Hari ini adalah kompetisi antara Taoisme dan para dewa. Jalan-jalan dan gang-gang kota bintang kosong. Semua petarung telah tiba di kursi penonton dan menantikan kompetisi hari ini. Kontes Daosian sudah dimulai. Apakah kamu ingin melihatnya? Leng Xingguang menepuk dahinya dan tertawa getir. Tanpa diduga, dia dan Lin Bai telah mengobrol begitu lama. Apa yang bagus untuk dilihat? Kompetisi seni bela diri Daosian antara Sekte Iblis Abadi dan Villa Feng Shui pasti akan menjadi kekalahan yang tragis. Lin Bai mengambil semangkuk anggur dan meminumnya sambil tersenyum. Bahkan jika dia tidak pergi ke kompetisi seni bela diri, Lin Bai mungkin bisa menebak hasil kompetisi seni bela diri hari ini. Bukan karena para pengikut Sekte Iblis Abadi terlalu lemah, tetapi para pengikut Villa Feng Shui terlalu kuat. Leng Xingguang terus tersenyum dan tidak bangun untuk menonton pertandingan. Dia dapat menebak hasil pertandingan hari ini, dan kemungkinan besar Villa Feng Shui akan menang. Sekarang dia dan Lin Bai telah dapat menebak hasilnya, mengapa mereka harus melihat lebih dekat. Mereka terus mengobrol di kedai minuman, dari rahasia dunia iblis hingga kekacauan dunia roh. Dari zaman nenek moyang kita hingga dunia seni bela diri dan Taoisme saat ini. Dari timur ke selatan, utara dan barat. Dari para pengikut Villa Feng Shui hingga bakat luar biasa dari keluarga Li dan Sekte Si Yue di Yunling. Lin Bai merasakan banyak hal, dan visi serta penglihatannya juga meningkat pesat. Yang terpenting adalah Lin Bai mengerti mengapa Leng Xingguang berada di peringkat ketiga dalam daftar Dewa Bulan Jahat. Ada 2 alasan. Pertama, Wan Zizhen dan Tu Qingxiu sama-sama memiliki kekuatan yang luar biasa. Jika Leng Xingguang tidak menelan buah surga, dia tidak akan menang sama sekali. Kedua, Sekte Bulan Jahat beroperasi secara rahasia. Dalam kompetisi depan, 2 gerbang utama imbang. Dengan 2 babak tambahan, Leng Xingguang, Tu Qing dan Wan Zizhen mencetak poin. Peringkat daftar Dewa Tao Bulan Jahat terutama didasarkan pada poin yang diperoleh oleh mereka yang berada di ranah Dewa Tao. Semakin banyak poin, semakin tinggi peringkatnya. Jika klan Iblis Abadi dan Villa Gunung Feng Shui benar-benar memiliki pertandingan tambahan, aku akan turun. Cahaya bintang dingin berkata kepada Lin Bai sambil tersenyum. Senyumnya, sangat provokatif, seolah berkata, aku berakhir, kamu harus berakhir ah. Lin Bai berkata dengan senyum pahit, bukankah itu tujuan Sekte Bulan Jahat? Kontes seni bela diri macam apa yang bisa dilakukan 2 orang tuntian dengan lebih baik? Jika ada pertandingan tambahan, aku akan mendapatkan izin dari tetua dan aku akan turun. Mata dingin berbintang bersinar, baiklah, ini kesepakatan. Jika kau benar-benar bertemu denganku di babak playoff, kau dan aku akan menggunakan cara kita untuk bersaing. Aku tidak akan menganggapnya enteng dan bersantai karena tingkat kultivasimu lebih rendah dariku. Kau tahu kita harus berhati-hati dalam setiap pertarungan. Lin Bai berkata sambil tersenyum, itu wajar. Jika aku bertemu denganmu di pertandingan tambahan, aku akan mencoba yang terbaik untuk mengalahkanmu. Mangkuk anggur itu penuh dengan anggur, dan mereka minum sambil berbicara dan tertawa. Sebelum mereka bertemu, kabut protos raksasa menghantui mereka sepanjang waktu, membuat mereka sulit untuk melihat senyuman. Latihan hidup Lin Bai, selain di depan teman dan kerabat, jarang terlihat senyum tulus, lebih banyak senyum sinis dan getir. Leng Xingguang bahkan lebih menderita. Sejak gurunya meninggal, dia terbiasa menghadapi dunia dengan acuh tak acuh, dan tidak tersenyum sepanjang tahun. Kali ini di bar, keduanya bertemu dengan senyum di wajah mereka, cukup tulus.
Seperti teman lama yang sudah lama tidak kutemui. Aku senang bertemu denganmu lagi. Ada kata-kata yang tak ada habisnya dan kesulitan yang tak ada habisnya. Dua kecil, sajikan anggurnya. Lin Bai dan Leng Xingguang sedang duduk di tepi pagar. Saat ini, beberapa orang berjalan masuk ke bar. Ada 8 orang, pria dan wanita, tinggi dan pendek. Beberapa dari mereka tampak seperti orang berusia 100 tahun, yang lain tampak seperti anak-anak berusia 5 tahun, mengenakan jubah hitam, dan mereka tampaknya memiliki semacam kekuatan susunan Dharma untuk menutupi wajah mereka. 8 orang mendekati bar dan duduk di meja tidak jauh dari Lin Bai dan Leng Xingguang. Jiu Xiaor sangat senang sehingga dia mengirimkan anggur yang lezat kepadanya. Lagi pula, terlalu sedikit orang yang bisa minum tanpa menonton kompetisi. 8 orang itu duduk dengan bibir sedikit terbuka, tetapi tidak ada suara. Itu pasti semacam teknik rahasia. Meskipun Lin Bai dan Leng Xingguang sedang mengobrol satu sama lain, mereka juga memperhatikan 8 orang yang tiba-tiba itu. Seperti yang dikatakan Jiu Xiaor dalam hatinya, sekarang kompetisi seni bela diri Daoxian telah dimulai. Sekarang orang-orang yang datang untuk minum alih-alih menonton kompetisi seni bela diri pasti memiliki sesuatu yang penting. Bagaimanapun, para pejuang yang datang ke Kota Bintang hari ini semuanya untuk kompetisi seni bela diri. Pada awal perjamuan bulan jahat, Kota Bintang akan terbuka untuk seni bela diri dari 1000 negara bagian bulan jahat. Seni bela diri apapun dapat memasuki Kota Bintang untuk menonton kompetisi seni bela diri selama asal-usul mereka tidak bersalah. Namun, area pergerakan bebas para pejuang ini terbatas pada Kota Bintang. Kecuali para pengikut sekte utama, mereka tidak diizinkan berjalan di antara pegunungan sekte bulan jahat. Ini karena para pejuang yang datang untuk menonton perang itu bercampur aduk. Mereka mungkin bercampur aduk dengan banyak orang yang ingin melakukan sesuatu yang salah dan membuat gelombang pada kesempatan ini. Karena kehati-hatian, Lin Bai dan Leng Xingguang memperhatikan mereka, tetapi mereka juga melepaskan minat mereka dan terus mengobrol. Waktu berlalu dengan cepat. Malam sudah larut dalam sekejap mata. Nyalakan lampu di dalam dan di luar Kota Bintang untuk membuatnya terang seperti siang hari. Kedelapan orang itu menatap malam, bangkit, meninggalkan kedai, dan menghilang dalam cahaya redup. Setelah menunggu 8 orang pergi, Leng Xingguang dan Lin Bai saling memandang dan tersenyum, dengan kelicikan di mata mereka. 8 orang ini tidak pandai datang. Leng Xingguang tersenyum dingin dan langsung membuka mulutnya. Lin Bai menganggukkan kepalanya dan berkata, mata mereka tidak menentu dan sikap mereka sangat mendesak. Mereka duduk dan minum. Mereka telah memperhatikan malam di luar di jalan dan di langit. Sepertinya mereka sedang menghitung jam berapa. Leng Xingguang meletakkan mangkuk anggurnya, daripada minum seperti ini membosankan. Mengapa kita tidak pergi dan melihat apa yang ingin mereka lakukan? Lin Bai memiliki senyum licik di wajahnya, itulah yang dia maksud.